Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latif Fatul Akmila dengan NIM 2020310073 dari kelas C3 MPN. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen strategi. Seperti presentasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, manajemen strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategik umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja. Yang pertama, analisis lingkungan meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi. Yang kedua, ada formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai. Yang ketiga, ada implementasi strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi strategi, yaitu corporate governance, struktur dan desain organisasi, kepemimpinan strategik, dan pengendalian strategik. Yang terakhir yaitu evaluasi strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Manajemen strategik menurut Whelan dan Hanger tahun 2008 adalah rangkaian langkah, keputusan, dan tindakan perusahaan yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Proses manajemen strategi sendiri secara umum dapat dibagi menjadi 3 langkah pokok. Yang pertama yaitu perumusan strategi atau formulating strategi. Yang kedua yaitu penerapan strategi atau implementing strategi. Dan yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluating. Nah, untuk lebih jelasnya kita ilustrasikan sebagai bagan berikut ini. Berdasarkan penjelasan di atas, proses manajemen strategik harus dilaksanakan secara sistematis dan berurutan. Bagian ketiga merupakan proses yang menggambarkan secara spesifik prosedur pelaksanaan manajemen strategik. Dengan melaksanakan tahapan tersebut, maka organisasi dapat menentukan strategi terbaik dalam skala jangka panjang untuk kemajuan organisasi tersebut. Formulasi strategi sendiri termasuk pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Kemudian ada implementasi strategi, termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu evaluasi strategi, merupakan tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan dan mengapa strategi tidak dapat berjalan. Proses manajemen strategi menurut Dr. Haji Retina Sris Jati APTMM. Yang pertama yaitu menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi tersebut. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi. Secara manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan visi bisnis, analisa SWOT,
yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan juga menetapkan tujuan jangka panjang. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan strategi. Di dalam mengimplementasikan strategi, perusahaan diharapkan dapat menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan atau annual objective of the business, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses manajemen strategi. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, aku udah nyiapin gambar proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua menganalisis lingkungan. Yang ketiga mengidentifikasi peluang dan ancaman. Kemudian yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang nomor 6, merumuskan strategi. Perumusan strategi ini didapat dari 5 langkah sebelumnya. Kemudian langkah setelah merumuskan strategi ini, yaitu langkah 7, melaksanakan strategi. Setelah strategi dirumuskan, kemudian strategi dilaksanakan, dan langkah yang terakhir adalah mengevaluasi strategi. Langkah terakhir yang harus kita laksanakan adalah mengevaluasi strategi. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah berjalan maksimal sesuai visi, misi, dan tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya atau belum. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang proses manajemen strategi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.